Ya korup, tapi semua happy. Nah itu yang gue juga itu yang sering terjadi. Masalahnya gimana? Apa istilahnya? Lahan transaksi saja yang katanya semua happy ya. Masuk pada value yang cincai ya. Semua oke, asal semua bahagia. Yang nggak bisa begitu. Korupsi kalau semua happy gimana? Waduh, matamu. Dari segi itu otak kalian itu patriarki semua kan. Kenaskah dari Rocky Gerung. Dungu ini. Dan karena dilema itu nggak pernah kalian selesaikan, maka gue pulang. Pak Rocky. Akhirnya saya menganggap bahwa podcast Total Politik itu menjadi podcast sampah itu. Tidak layak ditonton. Wajar kemudian dulu itu Rocky Gerung bisa keluar walkout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komika Pandji Pragiwaksono sedang menjadi sorotan setelah videonya dalam podcast Total Politik bersama host Ari Putra dan Budi Adiputro viral di sosial media. Mengetahui dua host Total Politik itu yang Pandji kenal selama ini ternyata mendukung dinasti politik. Nah, selama ini Pandji dikenal sebagai figur yang kritis terhadap politik di Indonesia. Jadi Pandji merespon dengan argumen cerdas yang justru dianggap netizen sebagai bumerang bagi Ari Putra dan Budi. Sedangkan Ari Putra sendiri di dalam podcast tersebut mempertahankan pandangannya tentang dinasti politik dengan mengklaim adalah hak warga negara dan hak konstitusional. Jadi Ari Putra juga menyebut konsep Asian value dan human right dalam konteks dinasti politik. Sehingga ini banyak mengundang reaksi dan komentar dari netizen. Nah, sampai akhirnya Refli Harun di channelnya pun ikut menyoroti yaitu kedua host Total Politik tersebut. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Jadi menurut lu dinasti politik? Ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue gak nanya MK, gue nanya lu. gue Asian value. Ya korup, tapi semua happy. Nah itu yang gue juga itu yang sering terjadi. Masalahnya gimana? Apa istilahnya? Lahan transaksi saja yang katanya semua happy ya. Makanya ketika kemudian secara tidak sadar dia masuk pada value yang cincai ya, semua oke, asal semua bahagia. Yang nggak bisa begitu. Kita harus punya idealisme tertentu dan saya setuju dengan idealisme Pandji Pragiwaksono. Jadi tidak ada kaitannya dengan putusan MK, dia menolak politik dinasti. Tapi tentu politik dinasti yang ditolak adalah politik dinasti yang melanggar hukum, politik dinasti yang korup ya. Tapi kalau dinasti politik yang terbentuk dengan alamiah karena prinsip meritokrasi, misalnya klan Kennedy misalnya, ya itu wajar. Asal prinsip meritokrasi mereka muncul sendiri karena kualitas mereka, kan tidak boleh juga dihalang-halangi. Tapi kalau mereka muncul bukan karena kualitas, tetapi karena ingin melanjutkan katakanlah sesuatu yang harus ditutup-tutupi misalnya. Let's say Presiden Jokowi banyak masalah ya. Tiba-tiba dia mementingkan pelanjutnya ya untuk menutupi apa-apa yang menjadi leaking, yang menjadi bocor. Nah itu dinasti seperti itu yang terlarang. Atau di daerah misalnya dinasti politik tetapi menjadi corruption family. Jadi family yang korupsi. Kita tahu di daerah tertentu kan, wah semua menguasai. Tetapi ujung-ujungnya korupsi yang terlihat. Jadi karena itu, sobat era sekalian, kita harus jelas dan tegas. Even kalau narasumber nggak mau datang, ya nggak ada salah. Ya, karena kita harus melihat ini pembelaan. Nah, kecuali karena pemberitaan kita, dia jadi protes. Kalau dia protes, maka berikanlah hak dia untuk berbicara di podcast atau di forum ini. Itu kalau saya memaknai yang namanya hak jawab itu adalah hak dia untuk memprotes dan kemudian mendapatkan hal yang sama. Bila perlu kita diam saja, dia ngomong aja. Dia membantah apa yang sudah dipodcastkan misalnya. Tapi kalau crossfire berdua sering tidak bisa dilakukan karena mereka merasa podcast ini sudah tidak netral lagi. Ya, tetapi bukan berarti tidak netral itu
tidak baik, tidak netral karena kita membela masyarakat. Kita berada di civil society sebagai sebuah gerakan pro demokrasi, misalnya gerakan pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita berseberangan dengan pemerintahan, apalagi pemerintah korup, ya wajar saja. Jadi itu ya. Yang kedua memang terkait dengan kosakata yang digunakan ya. Jadi saya kadang-kadang dengan dua orang ini juga agak heran sebenarnya orientasi politiknya kemana sih? Apakah ke penguasa? Jangan lupa ketika menjelang pemilu ada 3 orang YouTuber yang diundang ke istana kan, selain pemret media massa. 3 YouTuber itu adalah Total Politik, kemudian satunya lagi Helmi Yahya bicara, dan kemudian Akbar Faisal Unsensor. Kita tidak tahu kenapa bertiga ini yang diundang. Apakah mereka mau direkrut, apakah mereka sudah terekrut, atau bagaimana? Yang jelas orientasi Akbar Faisal misalnya dan Total Politik itu ngambang, ya kan? Jadi bisa apa ya? Karena posisinya yang katakanlah sokol dalam tanda kutip netral, maka mereka bisa mengundang narasumber dari segenap sisi. Dari pemerintah juga mau datang, dari ini juga mau datang. Keuntungan bagi mereka, tetapi satu, tadi sikap jelas untuk melawan segala kecurangan, misalnya melawan korupsi dan lain sebagainya, menjadi tidak tampak, menjadi sekedar wadah untuk apa istilahnya ya? Ya wadah untuk orang berdebat, orang berkomunikasi. Nah, pilihan itu agak berbeda dengan saya yang menyatakan sikap ya untuk melawan A, melawan B dan lain sebagainya, sehingga yang datang ke sini ya orang yang satu ide saja. Saya pernah mengundang Hasan Nasbi misalnya, karena sederhana ya, yang ngundang kebetulan staf saya dan saya sendiri tidak begitu tahu track recordnya. Tapi it's okay. Ketika dia mengatakan soal Anies taruhan, Ganjar taruhan dan lain sebagainya. Tapi di belakang hari kita tahu bahwa dia ternyata berdiri di belakang siapa, ya kan. Kemudian memang hal-hal seperti ini ya kadang-kadang memang terasa menyulitkan dan menghilangkan opportunity. Tapi itulah konsekuensi dari perjuangan. Kadang Anda ingin dapat semuanya, tetapi yang terjadi Anda tidak dapat semuanya. Beda sama pers ya, yang mungkin dimiliki oleh sebuah konglomerasi, dimiliki oleh pengusaha besar, dia butuh hidup dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang ya dia kiri kanan oke ya. Tapi kita yang persorangan seperti ini ya berbeda. Saya tidak tahu juga ya, apakah Total Politik pure milik Budi dan Ari, ataukah ini sebenarnya bagian dari misalnya konglomerasi media yang kebetulan buka YouTube-nya. Karena saya lihat kemampuan untuk mengundang, untuk membuat acara luar biasa juga ya. Karena kadang-kadang sama dengan sebuah kelompok media di situnya, seperti ada sponsornya. Tapi itu anyway, itu soal lain ya. Tetapi menarik, ini pembelajaran bagi kita semua ya. Mudah-mudahan saya tidak punya pengalaman disekak oleh narasumber seperti itu. Kecuali narasumbernya pro pemerintah dan saya bilang saya tidak pro pemerintah, saya pro kebenaran dan keadilan. Dan kalau pemerintahnya brengsek, ya disitulah pusat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Bagaimana saya bisa membela misalnya KM50 yang jelas-jelas pelanggaran HAM? Tidak mungkin saya membela pemberantasan korupsi yang gagal di pemerintahan Jokowi. Tidak mungkin saya membela hutang luar negeri. Tapi kalau ada yang baik, kemudian kenapa Anda tidak glorifikasi? Saya bukan bagian dari pemerintahan. Saya bukan agen pemerintahan. Anda bisa mencari report baik dari semua institusi. Tapi saya menyajikan another story, another data yang lain. Dan itu adalah bentuk pencerdasan bangsa agar bangsa atau masyarakat tidak memperoleh hanya a single stream information. Jadi hanya satu arus saja. Saya ingin informasi itu 2 arah. Nah,
arah yang saya ambil itu adalah arah civil society, arah alternatif. Ya silakan pemerintah dengan antek-anteknya ya, dengan agent-agentnya, dengan kekuasaannya, dengan penguasaan medianya, bahkan dia bisa mematikan dan menghidupkan YouTube kita, memberi flowing masyarakat dengan berita-berita yang menurut mereka positif. Nah, kalau dia takut kalah dengan berita perorangan, wah bagaimana kredibilitas pemerintah? Kok pemerintah takut kalah dengan media perseorangan sehingga misalnya berpretensi untuk membridalnya ya. Jadi itu yang harus saya garis bawahi ya. Redaksi dari Total Politik sendiri di sini ada dewan redaksi yaitu Yusuf Wanandi. Ya, jadi kita tahu ya Yusuf Wanandi itu kemarin di Pilpres 2024 mendukung siapa. Dan Anda mungkin sering melihat podcast Yusuf Wanandi, beliau selalu membela Prabowo dan juga Jokowi. Begitu juga ada redaktur senior di sini, ada Bambang Harimurti dan Zulfan Lindan. Kalau Pak Bambang Harimurti, beliau adalah bekas wartawan Tempo. Jadi beliau memang di podcast Total Politik kita lihat berbicara selalu kredibel ya. Beda dengan Zulfan Lindan yang selalu memojok Anies Baswedan. Jadi sepertinya beliau sangat sakit hati kepada Anies setelah kemarin dipecat oleh Nasdem. Banyak narasi-narasi Zulfan Lindan ini kontra sekali dengan Anies Baswedan. Nah, ada juga pimpinan redaksi di sini, ada Khairul Ahmad ya, dan redaktur pelaksana Ari Putra, redaktur Budi Adiputro, reporter, dan begitu juga divisi multimedia. Dari susunan redaksi saja udah kelihatan memang mereka, arah politik mereka memang mendukung rezim Jokowi, begitu juga keberlanjutan. Memang seperti di dalam podcast Panji bersama Ari dan Budi, mereka mengakui bahwa mereka merangkul semua, yaitu elit-elit politik demi eksistensi mereka ya. Jadi intinya mereka bisa hidup dari podcast tersebut ya. Ujung-ujungnya cuan lah. Baik, coba kita lihat ya komentar dari Profesor Renal Kasali. Beliau juga ikut mengomentari ramainya perbincangan sampai disebut kalimat Asian value dan human right. Asian value inilah yang membuat abad Asia. Bagaimana Asia menjadi besar. Katanya kalau bapaknya dokter, anaknya dokter. Bapaknya camat, anaknya jadi bupati. Bapaknya jadi polisi, anaknya juga pengen jadi polisi. Pokoknya itulah abad Asia. Dan itu adalah human rights. Padahal sebenarnya abad Asia itu terjadi karena ada tiger parenting. Bapak yang galak, bapak yang neken sama anaknya sehingga anaknya belajarnya jadi sungguh-sungguh. Ibunya juga menemani anaknya bikin PR. Bagaimana agar bisa menjawab soal dengan baik. Kemudian disiplin dan akhirnya jadi orang hebat. Tapi kalau menurut saya sih Asian value sebetulnya juga ada sehari-hari di jalanan. Di jalanan itu kalau kita ketemu orang di barat ya pertanyaannya how are you doing? How are you? Apa kabar? Kalau orang Indonesia ketemu di jalan, ini baru namanya nilai-nilai Asia. Nanyanya bukan apa kabar, nanyanya mau kemana? Terus kemudian bule jawab bukan urusan dulu. Tapi kalau orang kita mau kemana itu urusan banyak orang. Sehingga kemudian kalau ada pesta, ada apa, ditanya umurnya berapa, udah kawin apa belum. Orang ingin turut campur sama anak-anaknya. Sama satu lagi nih, jangan lupa. Yaitu kalau lama nggak ketemu temen, tiba-tiba temennya telepon. Apa kabar? Ada di mana lo? Ketemu yuk, ngobrol. Kita pikir dia kangen sama kita. Begitu ketemu, ternyata Asian value-nya keluar. Dia keluarin iPad. Ternyata dia jualan asuransi. I-nya adalah iPad. Itulah Asian value, stay relevant. Baik, coba kita lihat komentar lainnya dari netizen. Terima kasih Total Politik, karena episode kalian bareng Panji gue dapet ilmu nih. Kalau Jokowi dan banyak elit itu ternyata bukan lagi bikin dinasti politik, tapi lagi memperjuangkan human rights atau hak asasi. Gila, keren banget Jokowi ini. Munir juga kalah itu sama Jokowi. Dengan logika yang sama, berarti Jokowi itu bukan lagi melakukan nepotisme, tapi lagi mengimplementasikan bentuk Asian value. Karena bentuk cinta seorang ayah kepada anaknya, semua dikasih. Jokowi itu bukan bagi-bagi kekuasaan sama pelanggar HAM, tapi Jokowi itu lagi mempraktikkan bentuk rekonsiliasi dan persatuan nasional. Aduh, kok jadi begini Totpol ya? Gue pengen mendebat 4 argumen dari Bang Ari dan juga Bang Didit di
episode Totpol bareng Panji yang sangat mengecewakan itu. Pertama, host bilang dinasti itu adalah human rights karena semua orang berhak dipilih dan berhak memilih. Argumen itu betul, tapi demokrasi itu juga bicara soal pembatasan kekuasaan. Itulah kenapa kita cuma bisa milih presiden 2 periode. Kita cuma bisa milih gubernur 2 periode. Itulah kenapa kita mendorong ex-napi koruptor dicabut hak pilihnya. Itulah kenapa kita mendorong kerabat dekat kekuasaan dicabut hak pilihnya sampai si kerabatnya itu udah nggak lagi berkuasa, supaya semua orang dan publik bisa berpartisipasi, nggak curang. Gue lahir dan besar di Banten. Dinasti politik belasan tahun di Banten membuat korupsi merajalela. Pemimpinnya itu aja keluarganya, hak publik banyak yang kemudian disengsarakan. Jadi kalau politik dinasti terjadi, haknya hanya berlaku buat elit, buat masyarakat enggak. Itu bukan human rights namanya, human torch itu kali namanya. Kedua, host mempertanyakan kenapa sih Bang Panji marah banget, kalau kita mah biasa aja. Aduh, ternyata guys, pinter politik dan paham politik itu gak cukup. Tapi seseorang itu perlu punya kompas moral. Dan dalam hal ini, host Total Politik gagal memiliki kompas moral. Siapa sih yang gak marah? Secara telanjang kita diperlihatkan aturan diubah supaya anaknya Jokowi bisa jadi wapres, dibantu bansos dan juga aparat pula. Siapa sih yang gak marah? Di banyak daerah, dinasti politik membuat turun-temurun korupsi itu jadi ditutup-tutupin. Mainan proyek turun-temurun itu lagi orangnya, pemimpinnya itu lagi orangnya. Hak publik jadi tertutup. Yang gak marah itu cuma 2 orang. Satu emang bodoh dan ignoran aja. Kedua, emang dibayar atau dekat dengan kekuasaan tersebut. Pantas aja Totpol ngundangnya Kodari mulu Hasan Nasdinu. Ketiga, host bilang kalau korupsi mah pejabat non-dinasti juga bisa korupsi. Ya itu logikanya sama kayak gini. Ngapain capek-capek kuliah kalau ujung-ujungnya susah nyari kerja? Ya kalau yang kuliah aja susah nyari kerja, apalagi nggak kuliah. Lebih banyak probabilitasnya. Kalau pejabat non-dinasti bisa korupsi, apalagi yang dinasti. Lebih banyak yang pasti korupsi. Karena dinasti aja bagian dari korupsi akses. Korupsi satu akan menutupi korupsi yang lainnya. Perfect crime kalau kata Bang Panji. Keempat, bilang bahwa logis aja kalau Gibran dan Jokowi dipilih masyarakat karena approval ratingnya masih tinggi. Beginilah kalau sering gaul sama elit politik. Jadi menganggap dalam politik baik itu artinya menang, buruk itu artinya kalah. Padahal politik itu juga bicara soal nilai ideal. Ya approval rating Jokowi tinggi ya karena bansos, ya karena infrastruktur. Tapi masa itu menjustifikasi kejahatan demokrasi dan kejahatan HAM yang rezim lakukan? Masa kita harus dipaksa menerima? Bang Ari, Bang Didit, kita ini masih muda. Kita ini harusnya menunjukkan bahwa kita tidak sama dengan generasi mereka. Bukannya malah menormalkan dan bilang itu nggak realistis. Apalagi kalau amit-amit bilang, lu idealis banget sih, udahlah. Ini mah namanya juga politik. Nggak bisa dong kita menerima itu terus, nggak berubah bangsa ini. Total Politik, tontonan gue dari tahun 2020. Sekarang lebih kepada total mengecewakan, total corong rezim, dan juga total keberlanjutan. Luar biasa ya, netizen lebih cerdas daripada 2 host Total Politik itu yang sekarang disebut-sebut oleh netizen adalah 2 host dungu dengan mengambil kata-kata Rocky Gerung ya. Jadi Rocky Gerung pun sempat mempermalukan 2 host Total Politik itu. Dan juga pernah ya jadi host di acara Desa Anies dianggap kurang nir etika dengan melakukan body shaming terhadap Anies Baswedan. Jadi cukup banyak reaksi yaitu hujatan dari netizen terhadap 2 host Total Politik itu. Apalagi kita sudah melihat ya, media Total Politik ya sudah memperjelas dirinya bahwa dirinya adalah media, adalah bagian dari corong rezim Jokowi dan juga keberlanjutan dari Prabowo Gibran. Kalian udah pada nonton YouTube Total Politik yang sama Panji tentang Asian Value itu kan? Ini lucu sih. Dulu gue pernah debat abis-abisan sama 2 orang tentang dinasti politik pas zaman Pilpres. Gue adalah pihak yang against, yang kontra tentang dinasti politik. Dan mereka lah pihak yang merasa bahwa dinasti politik itu budaya Indonesia yang lumrah dan boleh dilakukan. Persis Asian value. Dia bilang di Indonesia tuh yang orang tuanya tentara cenderung masukkan anaknya ke tentara lagi. Yang orang tuanya dokter cenderung masukkan anaknya untuk jadi dokter juga. Termasuk itu terjadi di gue. Jadi dia bilang gini, ibu lu juga dokter, terus lu jadi dokter, berarti lu dinasti. Persis kata Bang Panji, ada yang salah sama logika berpikirnya. Sama masuk pendidikan dokter tuh gue bakal jadi orang yang against, bakal jadi orang yang kontra juga kalau mereka tuh masuknya lewat jalur ordal, lewat jalur suap menyuap. Justru aneh kalau misalnya bahwa budaya suap menyuap saat masukin anaknya ke dalam suatu instansi itu adalah hal yang lumrah terjadi, padahal itu adalah bentuk korupsi paling sederhana yang bisa dilakukan seseorang. Gue bakal against pastinya.
Kedua, even lo masuk kedokteran lewat jalur orang tua, lo di dalamnya tuh bakal berdarah-darah, mati-matian berjuang buat lulus. Kalau lo memang gak punya kapabilitas, gak punya kapasitas untuk lulus, lo gak pintar, gak punya otak, lo gak akan bisa lulus. Gak bisa jadi dokter. Ya, mentis deh. Profesi dokter dan politisi itu jauh berbeda. Apalagi kita di sini ngomongin tentang seseorang yang akan menjadi pemimpin, akan berkuasa atas hidup banyak orang. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan negara dan rakyatnya gitu. Please deh, dinasti politik tuh bikin absolute power. Dan absolute power, absolute kekuasaan yang absolut akan korupsi. Kenapa? Ya karena kekuasaannya terlalu besar. Kekuasaan terlalu besar ini bisa dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya, mempermainkan, memperalat dia punya, sehingga pengawasan jadi lemah gitu. Negara kita aja sekarang 30 hingga 40% APBN-nya itu menguap karena korupsi. Fasilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, hak-hak yang harusnya bisa lo dapetin, 30 hingga 40%-nya itu masuk ke kantong tikus-tikus berdasi. Dan lo masih mau memberikan kesempatan kepada orang yang tentu korupnya gede untuk memimpin. Si ogah. Terus ngomong tentang hak atau human rights kalau di videonya. Bahwa ya siapapun itu berhak untuk maju, dan siapapun itu nanti berhak untuk memilih rakyat. Memang nanti rakyat yang memilih, tapi lu jangan naif bahwa semua sumber daya dan semua jaringan ya kuasa, dan ya pasti dinastinya ini akan mendapatkan karpet merah menuju kekuasaan yang lagi dia impikan gitu. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Jadi menurut lu dinasti politik? Ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue gak nanya MK, gue nanya lu. gue Asian value gue. Dari ditanya soal dinasti politik, nervous, sampai ngelantur ke human rights, Asian value. Sampai ada statement, korupsi kalau semua happy gimana? Waduh, matamu. Apa sih? Menjilat, memuji-muji, tubruk-menubruk, bikin janji gak masuk akal, pencitraan gorong-gorong, terutama korupsi. Begitu, Asian value. Dari dinasti politik ke human rights, terus ke Asian value. Gimana sih? Human rights itu Western value. Sekarang lu masih mengakui Pancasila. Lu pikir Pancasila itu Asian value? Itu Western value. Kebijakan liberal di pendidikan, perpajakan, tapera itu Western value. Kirain total politik, ternyata total dinasti politik. Cocok. Kok bisa gitu ya, dinasti politik itu sebagai human right? Human right-nya itu dari mana? Kalau kemudian Anda dipilih atau memilih untuk berkarir di politik, itu oke lah human right. Tapi yang ditanyakan oleh Mas Panji itu adalah apakah dinasti politik Anda setuju atau tidak? Kemudian ya Arif Putra bilang setuju karena itu human right. Dan ini kan kebodohan sebenarnya. Nggak ada, coba cari aja referensinya. Dinasti politik adalah human right. Lebih parah lagi itu sebagai Asian values. Wah, ini menurut saya terlalu jauh. Maka benar ada yang mengatakan ini orang, Anda bisa saja orang Asia marah betul ketika mengatakan bahwa dinasti politik itu sebagai Asian values. Saya khawatirnya jangan-jangan ke depan sebagai local wisdom gitu. Anda bisa saja sih memilih pilihan politik, silahkan lah ya. Tetapi kemudian jangan kemudian mengarang-arang sebuah konsep yang membodohkan banyak orang. Dengan mengatakan bahwa ya ini adalah realitas politik, dan bahkan yang lebih parah lagi, kalau korupsi itu orang happy dengan korupsi, why not lah, ini kan, waduh. Akhirnya saya menganggap bahwa podcast Total Politik itu menjadi ya, podcast sampah itu. Tidak layak ditonton. Wajar kemudian dulu itu Rocky Gerung bisa keluar walkout. Saya sebenarnya berharap banyak dari podcast seperti itu ya, tapi tujuannya untuk mencerdaskan gitu. Bukan untuk membodohi masyarakat begini. Akhirnya kan kelihatan siapa di sini orang yang oportunis dengan yang idealis. Kita itu harus berjuang itu didasarkan kepada idealita, rekan-rekan. Idealisme. Pendidikan yang kita pelajari selama ini, mulai dari PMP dulu ya, pendidikan moral Pancasila ya, PKN, pendidikan kewarganegaraan, artinya pendidikan berbangsa dan bernegara itu, pembelajaran itu di atas sebuah konsep yang ideal gitu. Dalam berbangsa dan bernegara, sesuai dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh pahlawan dan bangsa kita. Dulu kita luar biasa memperjuangkan agar Indonesia jangan sampai menjadi negara nepotisme. Maka terjadilah kemudian penurunan Soeharto atau era Orde Baru berakhir kan. Itu karena nepotisme. Nah sekarang ada gejala nepotisme mulai dihidupkan kembali. Kita malah kemudian membiarkan dan bahkan mengatakan itu sebagai sebuah Asian value. Ini menurut saya sebuah konsep yang
atau perkataan yang paling bodoh yang pernah saya dengar di tahun 2024 ini. Asian value itu nggak bisa dijadiin alasan pembenaran untuk bikin dinasti politik. Karena konsep Asian value yang diomongin si paling ngerti politik yang ada di YouTube-nya siapa tuh gua nggak tahu ya. Menurut gue tuh ngaco. Konsep Asian value dalam politik yang gue tahu itu nomor satunya adalah negara, nomor dua keluarga, nomor tiga baru teman-teman, kolega, rekan bisnis dan lain-lainnya. Gak ada ceritanya keluarga dulu baru negara, gak ada. Konsep Asian value yang benar dan yang sering gue lihat itu kebanyakan dijalanin sama orang-orang keturunan Cina yang ada di Indonesia. Mereka pakai konsep itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbisnis. Ini gue kasih contohnya. Orang keturunan Cina kalau disuruh milih untuk beli mobil keluarga yang keren, gede, mewah, dan mahal lah gitu, atau disuruh ngebeli mobil bak, pasti belinya mobil bak duluan. Karena mobil bak itu jauh lebih penting untuk keperluan usahanya. Kalau semua kebutuhan usahanya sudah terpenuhi dan keuangannya udah relatif stabil, mereka baru mikir untuk membeli mobil buat keluarga yang model standar. Pas usahanya makin naik lagi, baru ganti yang lebih bagus lagi. Itu contoh orang yang mengadopsi Asian value. Kebutuhan yang lebih luas itu diutamain daripada kebutuhan untuk memuasin nafsu pribadi atau keluarga. Nah, kalau penguasa saat ini apaan? Kelihatan banget kalau keluarga nomor satu dan negara nomor dua. Itu salah. Gak ada Asian value di situ. Yang ada malah kelihatan serakah dan rakus. Jadi, kalau nggak tahu tentang Asian value, nggak usah sok-sokan ngomong tentang Asian value. Gua pribadi nih ya, gua lebih prefer ngebeli HP Android ala kadarnya untuk keperluan usahanya gua daripada harus ngebeli iPhone 15 dengan harga puluhan juta tapi nyicil demi gaya. Nah, yang gua lakuin itu adalah Asian value. Paham? Oke, balik lagi ke konteks tentang dinasti politik. Gua ngerasa dinasti politik yang sekarang dipertontonkan ke publik itu bukan Asian value, tapi Rakusian value. Ya kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena masa demi sang anak bisa ikut kontestasi, terus aturannya yang malah dirubah seenaknya. Setahu gua, di negara lain juga ada yang namanya politik dinasti. Tapi nggak pernah seenaknya ngerubah aturan main demi keluarga sendiri. Ini negara milik bersama, bukan negara nenek lu. Jadi kalau emang mau ngebangun dinasti politik, ya ikutin aturan dari negara, bukan malah aturan negaranya yang diganti supaya bisa bangun dinasti politik. Oh ya, konsep dinasti yang gue maksud adalah satu negara, bukan partai politik. Kalau partai politik itu berdiri sendiri, dan yang bayar iuran juga cuman kader-kadernya doang. Jatuhnya itu mereka organisasi doang. Terserah mereka mau pakai sistem dinasti, ya urusan mereka, nggak ada hubungan dengan rakyat. Tapi kalau ngebangun dinasti politik dengan ngerubah aturan negara demi keluarganya penguasa, itu salah. Titik. Kita semua benci dengan nepotisme dan politik dinasti. Kita semua benci ketika seseorang dapat pekerjaan karena bantuan keluarganya. Kita semua benci ketika anak seorang presiden mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk jadi calon wakil presiden dengan cara melakukan perubahan terhadap aturan hukum. Kepakaran, kemampuan, dan kapabilitas tidak lagi dipertimbangkan dalam pengisian jabatan-jabatan publik ketika praktik koruptif ini tetap dipertahankan dan dinormalisasi. Sebuah hal yang mengerikan ketika lo hanya dilihat sebagai anaknya siapa maupun keponakannya siapa ketika hendak untuk mengisi jabatan publik maupun mencari pekerjaan. Menerima dinasti politik sebagai bagian dari human right itu juga merupakan bagian dari logical fallacy karena menganggap bahwa ini adalah hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Pertanyaan pentingnya adalah ketika bapak lu itu bukan siapa-siapa, apakah mungkin lu bakal ditawarin buat jadi wakil presiden? Politik dinasti itu kan hak warga negara, bang, mau lu dinasti mau enggak ya. Oke, kalau gitu sekarang jadi jelas berarti bahwa sebagian orang-orang kita emang nggak paham dinasti politik itu apa dan betapa mengerikannya dinasti politik itu terjadi di negara demokrasi. Dan yang paling menakutkan adalah orang-orang yang membawa nama besar total politik mengeluarkan statement yang ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia emang nggak paham. Yang kedua, ini paling mengerikan, dia paham dan mengakali. Sama kayak isi buku How Democracy Dies, bahwa salah satu faktor kenapa demokrasi mati
Itu karena orang-orang yang paham betul demokrasi dan mengakali sistem tersebut. Yes, serem banget. Ketidakpahaman sebagian dari kami itu dijaga, dirawat oleh orang-orang yang paham. Tapi kan itu human right bang, bener bla bla bla. Oke, 2017 AHY jadi calon gubernur. Itu ada yang larang nggak? Dia membawa nama anak presiden. Boleh daftar nggak? Boleh. Pak SBY cawe-cawe nggak? Enggak, orang nggak punya kuasa. Udah bukan presiden. Dulu, Mutiara Baswedan gagal dapat SNMPTN. Bapaknya Kemendikbud, cawe-cawe nggak? Bu Mega jadi presiden, itu juga perjalanan panjang. Gak ada kekuasaan Bung Karno yang dipakai. Apalagi nama Bung Karno udah habis di zaman Orde Baru. Terus komparasinya sama kejadian itu. Ini mah presidennya aktif. Anaknya nyalonin. Peraturannya diubah. MK juga disenting 3 hakim. Host Total Politik blunder bilang dinasti politik adalah Asian values. Dan itu viral. Menurut gua ini adalah bentuk kemarahan publik atas betapa hipokritnya politisi kita. Yang membiarkan dinasti politik dengan alasan human rights. Tapi gue nggak bilang kalau statement itu bodoh. Gue bilang statement itu aneh aja. Karena kan Arif Putra ini adalah senior gue di kampus. Gue masih harus respect lah sama abang kita ini. Statement itu aneh aja gitu. Mungkin dia lagi capek atau lagi banyak pikiran. Tapi jujur ini aneh banget gitu. Kok bisa ada orang blunder di podcastnya sendiri? Kan bisa di-cut. Lu kan punya editor bang, bisa di-cut videonya. Tapi dari video itu kita juga bisa belajar kalau profesi nyebokin rezim itu sulit. Nggak banyak yang bisa. Yang bisa cuma Fahri Hamzah sama Valdo Maldini doang. Yang lagi rame tentang Asian value atau nilai-nilai Asia yang kemudian diangkat dan diperdebatkan dengan substansi sebenarnya politik dinasti. Ini saya komentari karena saya melihat ada argumentasi yang sangat berbeda antara host Total Politik dengan Panji Pragiwaksono. Tentu positioning saya pro terhadap Panji Pragiwaksono. Kenapa? Karena politik dinasti tentu akan menambah buruk demokrasi yang ada. Dan kemudian kalau politik dinastinya itu dipercontohkan atau dipertontonkan dengan gamblang di level nasional, dalam hal ini Pilpres kemarin, tentu ini akan dilegitimasi di level kabupaten atau daerah atau kota. Dan kemudian yang menarik adalah 2 host yang katanya total politik dan sekaligus podcastnya sering kali membahas membahas isu-isu sosial politik, tapi justru kemudian mereka gelagapan ketika ditanya tentang bagaimana pandangan tentang politik dinasti, dan kemudian mereka dengan gamblang ya ini human rights atau istilahnya HAM gitu. Padahal Panji itu tidak sedang berbicara tentang HAM, tapi Panji sedang berbicara dan mempertanyakan bagaimana pandangannya tentang politik dinasti. Jadi harapan saya sebagai orang awam gitu ya, yang langsung bertanyalah ke 2 host Total Politik ini, lantas apa yang bisa kita harapkan dari kalian yang ada di Total Politik dan podcast-podcast yang seringkali membahas sosial politik, yang pada akhirnya juga terjerembab pada kubangan pragmatis dalam hal dan memandang segala sesuatu kaitannya dengan politik dinasti, menganggap itu hal yang biasa. Sementara banyak kejadian di luar sana, termasuk yang kita rasakan, politik dinasti seringkali mungkin mensejahterakan sesaat jangka pendek, tapi pada akhirnya itu menghilangkan hal-hal yang demokratis dan bahkan hal-hal yang baik yang sedang diperjuangkan oleh kita-kita semua. Jadi saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh teman-teman Total Politik, terutama argumentasinya. Karena saya rasa opini dan argumentasinya sangat lemah sekali. Menerima dan menerima begitu saja politik dinasti. Bahkan dia bilang, ya kalau korup tapi bisa membuat happy masyarakat, please, korup itu ya udah salah gitu. Jadi ngapain? Mohonlah teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting semua happy. Lu udah lihat obrolan Bang Panji di Total Politik. Bang Ari sama Bang Budi bilang sih, Bang Ari bilang, nggak apa-apa lah, korupsi yang penting semua happy. Nggak apa-apa kok, politik dinasti, itu kan Asian value. Bro, gak ngerti gua, kenapa lu bisa punya pola pikir kayak gitu bro? Mungkin emang, waktu itu ada yang gugat ke MK kok, kalau emang dinasti itu human right dan MK diperbolehkan. Kita tahu MK itu pas pemilu kemarin kayak apa, dan gua nggak ngerti bro. Lu kan juga tahu, lu kan punya pendidikan yang bagus nih bang, lu punya
pendidikan yang bagus, punya pengaruh yang bagus, dan lu bisa mendatangkan narasumber yang bagus. Dan lu lihat dong di media, lihat kemarin apa yang dilakukan MK, Bang. Lihat dong. Terus lu bilang gak apa-apa kok, politik dinasti itu kan human right, itu kan ASEAN value. Nggak semua yang dibilang value atau nilai atau budaya itu bagus. Ya kalau emang nilai atau budayanya nggak bagus, ya dirubah dong, bukan diterusin, bukan dinormalisasi. Gua nggak ngerti lo bisa punya pola pikir dari mana. Nggak apa-apa, korupsi yang penting semua happy, bro. Ketika terjadi korupsi, berarti ada hak orang yang diambil. Dan kalau ada korupsi di sebuah dinasti, misalkan ya di daerah-daerah ada dinasti nih, dari posisi bawah sampai posisi atas, uangnya akan berputar di situ-situ aja. Hak-hak orang yang harusnya diterima, kayak bisa pembangunan infrastruktur, kemudahan akses informasi misalkan, atau misalkan kemudahan birokrasi, memperbarui metode birokrasi dari uang yang ada, atau mungkin perbaikan fasilitas publik, dan itu nggak dilakuin karena korupsi, diambil dananya, dan lu bisa bilang nggak apa-apa korupsi, yang penting semua happy. Nggak ngerti gue beneran. Tapi nggak apa-apa, yang penting semua happy. Bang, apa yang keluar dari media itu bisa ngebentuk pemikiran dan opini orang lain lo, Bang. Lu kebayang nggak? Kalau itu keluar dari media lu gitu, kayak yaudah nggak apa-apa korupsi, yang penting semua happy, nggak apa-apa kok dinasti, itu kan ASEAN value, itu kan human rights. Kalau ada orang yang nelen mentah-mentah gimana? Opini itu, media itu bisa ngebentuk opini lo, Bang, dan lu bertanggung jawab di sana. Lu bertanggung jawab memberikan informasi buat orang, dan bahkan lu juga punya kemampuan untuk membentuk pikiran orang dan menggiring pilihan orang. Tapi nggak apa-apa, yang penting semua happy. Salah satu partai jadi pemenang, dia bisa saja yang tadinya berseberangan bisa menjadi kawan. Yang penting deal-dealannya, kong-kali-kongnya. Nah, demokrasi seperti ini yang dipertahankan di Indonesia, demokrasi munafik ya. Yang akan menikmati ya orang-orang partai politik, bukan rakyat. Rakyat hanya sebagai untuk suara saja, nanti selanjutnya kepentingan rakyat apapun nggak ada. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan mereaksi pernyataan dari host Total Politik yang kemudian diajukan pertanyaan oleh Panji ketika ditanyakan perihal dinasti politik. Dan mereka melazimkan atau menganggap bahwa seluruh warga negara itu berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Nah, memang kalau misalnya kita berbicara dalam konstelasi politik secara menyeluruh dan ilmu politik secara menyeluruh, dinasti politik itu ada, dan kadangkala memang ketika kita ruang lingkupnya membawa pada human right, dinasti politik itu seakan-akan dilazimkan dan dilunturkan gitu. Namun apakah ketika konteks tersebut dibawa ke dalam konstelasi politik nasional Indonesia tepat atau tidak, dengan historical politik dinasti yang telah tercatat dalam sejarah politik Indonesia? Mungkin banyak orang akan bertanya bahwa itu tidak tepat, dan banyak orang akan membuat pernyataan bahwa pernyataan dari host Total Politik itu juga sangat salah gitu. Nah, saya kembalikan lagi kepada porsi dari netizen. Apakah kemudian teman-teman yang kemudian punya daya nalar aktivisme tentang human right membiarkan tentang dinasti politik ini dan melazimkan tentang dinasti politik ini, atau justru ada perspektif dalam human right bahwa dinasti politik ini memang buruk untuk konstelasi politik? Coba, apa yang kemudian ada di dalam pemikiran teman-teman semua?